datang di Comic 8 Roasting. Jadi punten di episode kali ini Pak Diki Divi lagi sakit. Tapi kita udah tahu dari awal kalau kamu tuh sakit. Iya. Bukan sakit yang itu, bukan. Bukan sekong. Sakit, maksudnya dari kemarin agak pilek. Jadi ini bakal sakit nih, kasihan. Makanya saya sebagai host infal menggantikan. Nah kemarin sempat menggantikan Bu Kiki. Iya. Bapak kapan jadwal sakit Pak? Seharusnya sakit nih. Di Menpoli harusnya sakit. Tapi Kasih ya, tahu ya, kabarin ya, jadwal sakit nggak boleh ngedadak. Nggak boleh tapi ngedadak. saya juga punya pantun. Ini pantun, sikat. Dari Kota Pati pergi ke Solo. Cakep. Ada Hesti Tonight Show. Lo-nya mana? Udah nggak ada acaranya. Mana? Lo-nya mana? Nggak, salah. Lo-nya kan tidak ada lo-nya. Acaranya udah nggak ada juga soalnya. Tapi tidak mengurangi kemeriahan pada hari ini. Tetap ada si cantik Kiki Saputri. Dan juga Pak Aji. Dan kita udah mewah banget, jangan geradakan. Wow, kayak nggak mau bayar kontrakan. Wow. Nggak mau bayar. Sesuai tema hari ini kan. Temanya apa nih kalian? Warnanya hitam-hitam. Karena kalau putih melati. Kalau merah? Apa? Merah delima. Siapa yang baik hati Cinderella, tentu disayang mama. Masa? Iya, gengsi dong. Itu badan kita waktu kecil. Itu lagu anak-anak kayaknya semua tahu ya. Putih-putih melati Aliudin. Baba. Aliudin mah pemain bola. Ini ada sesuatu yang viral 2 bulan lalu nggak sih kira-kira? Beberapa bulan lalu. Mungkin kalau ini tayang tahun depan, mungkin beberapa tahun lalu. Jadi ini ada sebuah pembahasan, pengakuan dari driver ojol. Apa? Driver ojol. Driver ojol. Ya. Ini dapat orderan, jadi dia lagi nongkrong, kita diam, terus nggak dapat orderan. Kita kayaknya nggak usah terlalu detail. Jadi langsung aja. Langsung itu sambil nunggu dia scroll. Oke. Jadi emang karena tema ini, kenapa kita pakai baju hitam-hitam? Karena temanya hari ini adalah kolor. Horor. Bentar, maaf. Ini temanya horor. Saya nggak dikabarin. Ini saya pakai baju Vale GI. Vale Iya kan horor hitam-hitam. Pakai orang catering. Kambing guling tuh. Kambing guling diserang. Horor, temanya horor, makanya kita pakai baju horor. Mau ngantar orang lamaran. Masuk kedatangan keluarga saya ke sini gitu ya. Makanya coba sekarang kita agak-agak mistis ya. Maksudnya temanya lebih kayak misteri. Ngagetin gua lu Apa sih? Oh, ini perban. Kaget sendiri tahu. Kenapa kok tangan saya ada yang megang ternyata perban. Iya. Coba Bang, mohon izin. Main voli sampai sakit soalnya. Oh, karena rasanya nih. Kenapa tuh? Rasa kekalahan. Betul. Itu betul. Jadi ternyata ada driver ojol dapat orderan dia ke tanah kuburan. Ya. Awalnya itu penumpangnya ada. Ada penumpangnya dia di belakangnya. Pas dia bawa, pas nyampe nengok ke belakang nggak ada. Jadi suddenly ujuk-ujuk itu nggak ada. Tiba-tiba ujuk-ujuk. Yes, tiba-tiba menghilang. Tanpa tendeng aling-aling ya. Tanpa tendeng aling-aling. Jadi ketika dibawa si penumpangnya itu di area perkuburan. Perkuburan. Pemakaman. Ya, pemakaman. Tiba-tiba pas dia noleh ke belakang, lah mana penumpangnya? Iya, ternyata di depan. Di sini, dibedakin. Kayak bayi sore-sore itu. Di depan. Ternyata dia lupa naruhnya di depan penumpangnya. Aduh. Antar anak. Pas noleh di belakang, loh kok nggak ada? Taunya di sini. Di atas. Nonton konser kali lu. Kalau kata aku mah itu misteri, itu horor menurut gua. Dulu ya, nih di daerah rumahku di Duren Sawit. Dulu kan tuh pernah ada kejadian. Aduh. Meradang nih. Merinding. Lagi sakit dia, mulai radang. Jadi waktu itu ya, ada kejadian tahun 98, kerusuhan. Ada sebuah mall namanya Mall Klender, Jogja. Serem itu. Serem tuh. Dan konon itu banyak bagian-bagian tubuh manusia yang berceceran. Nah kejadian waktu itu, tiap malam Jumat, rumah-rumah di situ selalu diketok pintunya. Setiap dibuka, jempol melayang. Jempol doang. Jempol doang melayang. Semua takut, tapi ada satu sekitar anak-anak SMP yang berani pas dibuka pintu jempol melayang dikasih kelingking. Kalah menang.
Kirain ada apa? Kirain kita nunggu gitu kan, karena ceritanya kan horor. Kita nunggu kayak ada penampakan poc. Pocong. Kalau pocong. Iya. Tapi emang kalau sekarang kan rumah udah pada padat penduduk ya. Enggak tahu serem. Belum. Kalau ceritain. Tadi Tipis-tipis. kalau dulu kan emang kebun kosong semua gitu loh. Jadi kayak kita waktu zaman kecil tuh pergi bolak-balik tuh masih hutan kanan kiri. Nah, waktu pernah tuh kayak malam-malam Jumat kalau nggak salah. Ini masih inget banget sih. Masih SD lah, naik motor di Bonceng tuh kayak setiap jalan ngeliatin hutan merinding kayak gemeter sampai lu tuh kayak ya Allah gitu nggak berani ke belakang. Ternyata pas sampai rumah. Kenapa? Aku lapar. Udah makan. Gemeter makannya. Gemeter karena dia lapar. Itu kejadian waktu dia kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Nah, sekarang dia udah kelas 6 SD. Jadi Baru setahun. nggak bisa terlupakan. Baru setahun. Tapi kalau ngomongin soal yang horor, misteri, dan hal-hal yang tidak kasat mata, ada baiknya kita undang bintang tamu kita kali ini. Betul. Ini berhubungan dekat dengan hal-hal yang berbau horor. Langsung saja kita sambut, ini dia Sarah Wijayanto. Ceria banget tuh. Ceria banget kan. Iya. Katanya horor ya? Katanya horor. Halo. Kita kan nyesuaiin aja sama bintang tamu ya. Taunya dia Powerpuff Girl. Ntar dulu. Mohon maaf. Ini siapa yang meninggal? Astagfirullahaladzim. Enggak. Ya. Kalau ibu yang ngomong kita Jadi kayak, takut. Oh ya udah enggak jadi. Ya juga ya, jadi beda ya. Ini kita Kan ini udah terang ini bajunya. makanya ini kita malah kayak mau nonton Slipknot jadinya. Beda sendiri. Ini bintang tamunya malah ini. Cerah-cerah. Tadi berita tuh apa emang sengaja ngerjain kita sebenarnya sih ini? Hilang dong kalau temanya foto-foto buku tahunan. Mana sih? Ceria. Iya. Tapi diundang ke sini Sarah itu untuk di roasting. Siap gak nih? Pernah gak di roasting? Pernah Belum, nggak? Sarah? belum pernah deh. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah ya. Nanti kalau misalkan ada yang nggak suka langsung aja. Apa itu bang? Ini hasilmu. Tenaga dalam. Dia nggak ngerti. Sini. Serang saya. Serang. Maju. Kiki mau? Enggak, jago banget. Iya, bisa gitu. Jago banget aktingnya kan. Jadi udah siap ya untuk di roasting ya? Ya, siap. Udah kalau gitu langsung saja ini para komentator dan semuanya. Silakan. Oke. Duduk di tempatnya masing-masing. Jadi saya akan jelaskan acara ini ya. Lagi-lagi karena saya infal, saya akan baca prompter. Terlalu kelihatan bacanya, terlalu kelihatan. Ketahuan sayang. Jadi untuk Comic 8 roasting ini akan ada 10 komika yang akan tampil untuk merosting bintang tamu kita hari ini, yaitu Sarah Wijayanto. Dan para komika ini nantinya akan dinilai penampilan di akhir acara. Siapakah komika terasoy dan nggak kewahohoy ya? Bukan. Dan tergasoy. Terasoy dan tidak asoy ya. Jadi sebelumnya sudah ada komika yang tidak asoy, yang tidak bisa tampil pada hari ini. Namanya Felix. Namanya Felix ya. Dia nggak lucu kemarin, dia nggak lucu. Ada Kasarah, namanya Felix nggak lucu. Jelasin. Hari ini dia nggak tampil. Ntar dia comeback lagi kan. Nggak usah kasihan Kasarah, orangnya sombong soalnya. Iya, nggak apa-apa. Panjang. Roasting, acara roasting bukan gibah. Oh iya benar. Iya. Maaf. Kita akan undang untuk komika yang pertama. Apakah dia akan menjadi komika terasoy di episode kemarin? Oh salah ya gue. Dia kemarin, sorry. It's okay. Ternyata ini adalah komika terasoy di episode kemarin dan dia akan tampil untuk pertama kalinya membuka acara kita pada hari ini. Langsung saja kita undang Andro. Selamat sore semuanya. Sore. Boleh minta tepuk tangan buat kita semua yang hadir di sini. Hesti, Bu Kiki, Pak Ajis, Mbak Yanto. Sarah. Bapak gua. Oh sorry. Mbak Sarah. Kirain panggilannya Yanto, maaf Mbak Sarah. Bapak itu namanya. Sarah Wijayanto. Kirain yang ini yang dipanggilannya, maaf Mbak Sarah. Ya. Benar teman-teman, seperti kata Testi, tema pada sore hari ini adalah ijazah Jokowi ya. Bukan. Bagus. Ngeri banget. Ijazah Jokowi juga horor itu. Horor. Buat Roy Suryo.
Udah capek-capek nganalisa ijazah mau dipenjarain. Sebenarnya itu ijazah buat Pak Roy Suryo sebenarnya sih mah bisa nggak jadi horor kalau beliau bersyukur aja mah hidupnya yang dulu. Nganalisa video siur. Karena bersyukur aja. Karena kehidupan beliau tuh banyak diirin lagi sama bapak-bapak kayak aku misalnya. Karena Pak Roy Suryo adalah satu-satunya bapak-bapak yang boleh nonton video porno tanpa dimarahin istrinya loh. Pas istrinya lihat lagi kerja mah. Nah bicara horor teman-teman. Karena aku dosen, aku mau kasih tahu kampus. Selain rumah sakit adalah tempat yang punya banyak mitos mistis. Tetapi sayangnya, mitos mistis kampus gak seseram rumah sakit. Kasih contoh, aku search di Google ada mitos mistis rumah sakit. Pocong bangsal 23. Yang merhatiin setiap pasien yang berada di bangsal itu. Serem kan? Kita bayangin pocong memperhatiin kita serem. Sekarang perhatikan contoh mitis kampus. Arwah penasaran mahasiswa. Yang sampai mati skripsinya tidak di ACC. Skripsinya tidak di ACC. Mitos apa ini? Kenapa dia penasaran sama skripsinya? Mau dapat ijazah? Kalau dia yang datang sama aku mah bakal kubisikin. Dek, ijazah doang gak cukup. Butuh orang dalam. Lihat tuh Gibran. Gibran adalah contoh yang baik. Dapat kekuasaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Coba bayangin teman-teman, maksudnya apa yang horornya sih? Apa horornya? Kalau pocong bangsal 23 tadi mungkin untuk ngusirnya kita butuh ritual, doa, sesajen atau apalah. Ya ampun arwah penasaran mahasiswa kita nggak butuh ritual teman-teman, kita cuma butuh prosedural. Kalau dia datang sama aku mah bakal ku ACC skripsinya, udah selesai. Ku kasih toga, ku kasih topi, ku lariin talinya, ku wisuda, udah selesai. Tadinya dia mati penasaran sekarang, tadinya dia mati merana sekarang dia mati sarjana teman-teman. Udah selesai beres. Apa yang ditakutin sih? Lagian kok bisa sih sampai mati skripsinya nggak di ACC, lama banget. Ini contoh buat kalian teman-teman ya. Aku kasih nasihat sama kalian. Kunci dari skripsi cepat di ACC itu bukan pengetahuan kalian, tapi martabak manis coklat keju. Bawa itu. Bawa itu jadi sesajen buat pembimbing kalian. Kalau perlu tambahin 1 cat time. Yang brown sugar. Cepat di ACC skripsi kalian. ACC langsung. ACC. Ingat itu. Dan ingat ya martabaknya harus coklat keju. Jangan cuman coklat. Karena nanti terlalu manis. Takutnya dosen kalian mati karena diabetes. Nanti dia mati jadi arwah penasaran dosen. Yang sampai matinya belum skripsi di ACC. Contoh lainnya deh. Arwah penasaran dosen. Ih ampun Tuhan apa seremnya. Arwah penasaran dosen yang sudah mati pun masih ngajar sampai malam di kampus. Apa seramnya? Apa seramnya? Dan aku bisa pastikan teman-teman kalau ini hoax. Ini udah pasti hoax. Karena waktu masih hidup dia jarang ngajar di kelas. Sekalinya ngajar cuma ngasih tugas atau nyuruh mahasiswa presentasi. Pas mati kok bisa-bisanya rajin ngajar sampai malam. Udah pasti bohong itu. Udah pasti bohong. Dan kalau dia datang sama aku tinggal aku bisikin. Pak ngajar gak usah serius-serius banget. Negara gak peduli. Gak usah mah, ngapain? Dan bisa-bisanya itu hantunya arwah penasaran dosen ini teman-teman ya ampun. Dia punya tagline loh, punya tagline. Di saat hantu lain nakut-nakutin orang dan dia pakai tagline. Sudah malam apa sudah tahu? Ya ampun. Tagline, sudah malam apa sudah tahu? Gila ini ketimbang arwah penasaran lebih cocok jadi arwah pemasaran. Keren banget maksud gue, ada arwah punya tagline. Ini mah tagline-nya lebih cocok buat jadi tagline dosen genit tuh. Yang suka ngajak mahasiswi bimbingan malam-malam. Mahasiswi itu, Pak saya gak mau Pak, udah malam. Dijawab, sudah malam apa sudah tahu? Nah kita jujur-jujur aja lah. Kami dosen teman-teman, kalau mati ada pilihan kami gak akan ngajar lagi teman-teman. Percayalah. Kami mendingan jadi jaket alma mater yang kalian pakai itu. Karena dibayar itu 130.000 lebih mahal dari honor kami. Dan dari dosen teman-teman kita pindah kepada public figure Indonesia. Boleh tepuk tangannya buat Mbak Sarah Wijayanto. Mbak Sarah Wijayanto aku sama Bang Demian itu akrab. Nggak kena. Apa tuh? Ya? Deket, mirip aku sama Demian. Demian pesulap bisa menghilangkan merpati. Aku dosen bisa menghilangkan kebodohan. Elah.
Mbak udah pernah di roasting sebelumnya? Belum. Belum. Jadi maksudnya Mbak Sarah biar tahu di roasting ini adalah bentuk pengakuan kami sama Mbak Sarah. Fakta-fakta yang baik tentang Mbak Sarah nanti akan kami buat jadi sesuatu yang lucu. Mbak Sarah akan kami naik, baru kami tarik jatuh ke bumi, kami injak, kami jambak. Kira-kira gitu Mbak. Jadi siap-siap aja Mbak Sarah ya. Siap-siap aja. Oke, baik. Mbak Sarah teman-teman punya konten horor yang luar biasa. Pengikutnya yang nonton tuh jutaan teman-teman. Boleh minta tepuk tangannya, luar biasa. Keren banget. Tapi ada satu tuh di videonya selalu himbauan. Apabila pusing dan mual, stop. Lanjutkan beberapa menit kemudian. Ya ampun Mbak, orang pusing sama mual disuruh lanjut. Gimana kalau pusing dan mualnya gara-gara GERD Mbak? Bukan gara-gara horor. Suruh makan, jangan suruh lanjut. Kalau dia hamil gimana Mbak? Disuruh lanjut enggak Mbak? Suruh ke rumah sakit. Kalau dia pusing dan mual Mbak, gara-gara dia pusing mikirin tambang nikel di Raja Ampat gimana? Jangan disuruh nonton. Jangan disuruh nonton Mbak. Dan Mbak Sarah ini sampai buat konten horor ke luar negeri Mbak ya. Keren banget, konten horor ke luar negeri. Tapi Mbak pikirin nasib-nasib setan-setan di Indonesia Mbak. Yang belum tereksposur. Mereka udah dandan cakep-cakep. Ayo siap-siap ya Mbak Sarah mau lewat, Mbak Sarah mau lewat. Wah udah cakep-cakep dia. Mbak Sarah lewat mobil. Mbak Sarah, ke bandara. Mbak Sarah, pergi ke bandara. Pikirin Mbak. Dan Mbak Sarah, kalau saya nggak salah, Mbak Sarah ini sekeluarganya keren-keren teman-teman. Semua bisa ngelihat dan bicara sama hantu. Neneknya, budenya, ibu, saya pernah lihat artikelnya. Ya ampun keren banget. Satu keluarga besar bisa ngelihat hantu, teman-teman bisa ngomong sama hantu. Ini kalau tahun baruan bakal jadi keluarga yang keren banget. Biasanya keluarga kalau tahun baruan saling ngobrol. Ini nggak ngobrol masing-masing. Ada yang ngobrol ke tembok, ada yang ngobrol ke kulkas, keren banget. Inilah definisi keluarga asik teman-teman, asik sendiri. Dan Mbak Sarah baru menerima kemampuan beliau bisa melihat dan bicara sama hantu itu bisa menerima di usia 30-an. Di usia 30-an. Karena sebelumnya waktu kecil Mbak Sarah kasih tahu orang, Mbak Sarah tuh dianggap ngeganggu, dianggap kayak anak kecil gak jelas. Sekarang di usia 30-an lebih, sekarang 40-an Mbak Sarah sudah bisa menerima itu. Sekarang lihat, beliau jadi orang dewasa gak jelas. Yang jelas hanya menurut Demian suaminya, jelas bisa menghasilkan uang. Terima kasih saya Andro. Aku ya? Iya. Saya nungguin loh. Biasa gitu ya. Gitu ya, gini ya. Tahu ya. Andro, kasih tepuk tangannya buat Andro. Komentarnya dulu dari Kiki gimana penampilannya? Tadi aku suka banget sih, ya seperti biasa lah karena Bang Andro tuh sama aku ada irisannya, sama-sama suka bawa kritik sosial di stand up-nya gitu di awal. Cuma pacing-nya kayak cepet banget gitu. Jadi kita baru menikmati setiap kalimat yang dibawain langsung move ke tema yang dari mahasiswa soal judul mahasiswa yang mati penasaran tiba-tiba udah ke dosen gitu. Jadi kayak ini emang karena ngejar waktu atau emang passing ngomongnya kayak gitu. Terus tadi pas bentar kok jadi gelap ini? Tiba-tiba ini kenapa gelap? oh iya. Iya kan bener dong. Jadi gelap loh. Tadi nggak gelap. Ada apa? Iya. Kak Sarah. Iya. Kelap-kelip ya. Kak Sarah bawa rombongan. Enggak. Kak Sarah bawa rombongan. Coba. Ya, jangan. Kata. Ini gelap. Apa aja dah? Enggak. Bener. Ya gak penonton? Iya jadi gelap. Hah? Iya. Udah dari tadi Pak. Udah dari tadi. Udah dari awal ada di situ. Oke lanjut. Udah. Ntar kita akan coba cari tahu ya gitu ya. Mungkin nggak suka kali ya. Iya, karena Salih Di di roasting roasting. pertama kali lagi kan. Iya, teman-temannya nggak suka pasti. Mungkin ya. Cuman tadi bagus banget tuh bahas soal nikel, soal tambang sesuai dengan namanya Mbak Sarah. Apa tuh? Sarah, chef Raja Ampat. Tapi benar-benar tadi banyak irisan politiknya. Saya tunggu tuh tadi pas Roy Suryo bahas video syur mayurnya kan ya. Jadi Sayur itu. Sayur mayur. sayur sampai situ. Cuma tadi ada yang kurang relate. Tadi act out-nya kataku mah kurang. Pas katanya kan, tapi jadi Roy Suryo tuh enak karena kalau misalnya dia lagi nonton video syur nggak dibantu sama istri, di belakang lagi kerja. Salah. Ngapain tuh? Lagi nonton video. Lagi kerja. Lagi milkshake. Tahu aman. Masa ngulur-ngulur. Udah disapu Pak, udah disapu. Udah disapu. Kak Sarah ini. Sapuin dong, sapuin. Sekarang kita akan dengarkan komentar Nyai Sarah. Ini pertama kali dia di roasting dan langsung di roasting sama Andro. Gimana? Sakit gak hatinya?
Sakit enggak sih. Cuman tadi kan aku dengerin kan lucu gitu. Cuman ada kayak agak kecepatan dikit nggak sih ngomongnya? Tuh, bener, jadi aku kayak apa tadi gitu, ada itunya. Kalau ngomong kecepatan, yang lainnya kecepatan juga nggak Bang Andro? Jalan. Tapi pas roastingnya gimana? Lucu kan? Lucu. Ya lucu ya, tadi yang telat. Telat, tadi. Keren. Jangan marah. Sabar, tenang. Lucu. Makasih, Mbak Sarah. Pak Ajis gimana Pak Ajis soal Andro hari ini? Pak Ajis kenapa? Nerawang. Ini gelap loh ini bener ini. Enggak. Coba dilihat diraba di Kerawang. Di Kerawang. Kerawang. Ini maaf, saya tuh paling gini-gini. Takut. Iya. Apa ya? Bapak pelanggaran ya. Ini saya nggak tahu masalah teknis speakernya atau memang dari Andro terlalu dekat. Micingnya kayaknya ntar teman-teman harus dijaga juga karena tadi bener kata Nyai Sarah tuh kecepatan. Saking cepatnya tuh kita nggak tahu. Nggak ada. Mana uang kalian? Kok minta? Malah malak. Kak, tolong dibantu ya. Kalau ada apa-apa tolong lindungi saya ya. Mau ada apa sih? Nggak ada apa-apanya. Ya. Setan tuh kribo kan? Enggak, bukan. Itu bukan. Teman saya itu. Teman saya. Bukan. Hitam gula. Bukan. Oh Bayu, maaf. Andro, sama ada satu lagi sebenarnya hal yang horor. Hal yang horor tuh kayak dalam dunia pengajar ya, adalah bayaran yang kecil tapi tanggung jawabnya besar. Itu kenapa nggak dibawa? Dan kamu tadi bisa kritik sosial sama kayak Kiki bilang kalau namanya Kak Sarah kan Sarah, Chef Raja Ampat. Ya. Ini juga Andro ini sangat mengkritik pemerintah sesuai namanya Andro. Apa tuh? Mengkritik pemerintah. Nggak ada Bang. Mau kritik. Makasih ya. Terima kasih Pak Ajis. Terima kasih, Andro. Terima kasih.